Shalom, selamat pagi, salam sejahtera kepada anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Apakah kamu sudah bangun pagi untuk bersiap sedia untuk menghadapi hari yang baru? Saya harapkan kamu semua sudah bangun dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang dibawakan untuk kita semua pada pagi ini. Ya, untuk pagi ini biar saya dahulukan dengan menyapa apa kabar pelajar-pelajar yang ada di Girls Dome, ada di Boys Dome, E, B, C, D, E, F, dan juga di Aspuri sekali lagi. Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat sejahtera dan jangan lupa bangun pagi kita berdoa dahulu, kemudian barulah kita meneruskan acara-acara kita yang seterusnya. Jadi untuk melengkapkan hari kita, mari kita mulakan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Iya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengetahui, dan selalu bersama-sama dengan kami. Pada saat ini, kami datang ke hadirat-Mu, kami mohon Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk bekerja di dalam hati dan pikiran kami, supaya ketika firman Tuhan dibacakan, maka kami dapat mengerti sebaik-baiknya dan menjadi bekalan kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anak-anak pelajar sekalian, kita membawakan firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang kedua, dan di sini mengatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Anak-anak pelajar sekalian, ada beberapa perkataan yang kita perlu um, highlightkan ataupun kita garis bawahi di sini, yaitu yang pertama hidup, kedua kasih, dan seterusnya Kristus Yesus mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, pertama sekali, hiduplah dalam kasih. Ini adalah suatu kehidupan yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu kita hidup di dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan dan sesama manusia? Karena kita melihat dari contoh yang Yesus telah berikan kepada kita melalui apa yang Dia telah lakukan ketika Dia masih berada di bumi kita ini lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Dia lahir sebagai manusia, Dia melayani, lalu mati di kayu salib karena kasihnya yang begitu besar kepada manusia yang berdosa. Jadi, kalau kita tercari-cari bagaimana untuk hidup di dalam kasih, kita kembali kepada Alkitab. Kita baca dan contohi apa yang telah Yesus katakan dan ajarkan kepada kita mengenai kasih. Nah, tidak ada kasih yang lebih mulia dari kasih Yesus karena Dia telah menyerahkan dirinya sebagai persembahan korban yang membawa keharuman atau aroma harum bagi Allah. Nah, pengorbanan ini adalah sangat besar sekali. Alasannya cuma satu, karena mengasihi manusia. Jadi karena Allah sudah mengasihi manusia, maka kita patut mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Karena apa? Karena Tuhan Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita ketika kita belum mengenal Dia lagi. Adik-adik pelajar dan semua sahabat-sahabat yang mendengarkan renungan pada pagi ini, mari kita ambil ketetapan untuk
senantiasa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui perkongsian ayat yang terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Saya bacakan sekali lagi. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita tunduk kepala dan berdoa sekali lagi. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar kepada kami. Dan ajar kami untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama manusia. Jadikan hidup kami gembira. Jadikan hidup sahabat-sahabat kami gembira. Dan jadikan hidup kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Seperti mana Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih. Berkati pekerjaan, berkati pelajaran, berkati kehidupan kami pada hari ini. Jauhkan kami dan seluruh pelajar ini dari segala wabak penyakit, dan jauhkan mereka daripada kuasa kegelapan dan juga kuasa pencobaan dari mengganggu kehidupan anak-anak pelajar ini. Terima kasih Tuhan, kami pulangkan rasa syukur dan kami pulangkan doa permintaan ini kepada Engkau ya Tuhan, melalui Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Selamat belajar, selamat meneruskan satu langkah lagi di dalam kehidupan masing-masing. Dan may God bless all of us. Bye-bye.